Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, melimpahi kami dengan sukacita, damai sejahtera dan berkat kebaikan-Mu. Saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami, berikan hati yang taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 106. Saya akan membaca Mazmur 106 ayat 24-25. Tertulis demikian. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hati kita terasa berat, pikiran kita mengalami stres karena berbagai beban masalah yang ada, dan kita merasa setiap janji Tuhan sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Di saat seperti itu, kita harus menguatkan hati untuk percaya bahwa Tuhan yang menuntun kita akan membawa kita dalam kemenangannya. Belajarlah untuk melangkah dalam iman, bukan dengan penglihatan mata jasmani kita. Bangsa Israel ketika sampai di batas tanah perjanjian, sebagian besar dari mereka menjadi tidak percaya bahwa mereka dapat masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Dari 12 orang pemimpin mereka yang mengintai tanah Kanaan, 10 diantaranya membuat hati bangsa itu takut dan tidak percaya kepada janji firman Tuhan. Mereka kemudian berteriak-teriak dan menyesali kepergian mereka dari Mesir ke situ. Bahkan mereka ingin mengangkat seorang pemimpin yang baru untuk membawa mereka pulang kembali ke Mesir. Di Mazmur 106 ayat 24-25 ini, kita membaca bahwa mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Suatu pemberian yang indah dari Tuhan ditolak mereka karena mereka tidak percaya. Bukannya bersyukur atas pemberian Tuhan, mereka malah menggerutu dalam tempat tinggal mereka dan tidak mau mendengar suara Tuhan. Yang mereka dengar dan percayai adalah perkataan orang dan pikiran mereka sendiri. Mereka lebih percaya pada keterbatasan mereka dan tidak percaya pada kemahakuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Seringkali saudara, orang bukan tidak percaya, tapi ragu-ragu. Namun ragu-ragu sama saja dengan tidak percaya. Walaupun dalam keraguan dapat dikatakan ada iman 50%, tapi tetap saja ini dikategorikan sebuah ketidakpercayaan. Orang yang ragu melihat pada masalah, tapi orang yang beriman melihat pada jalan. Orang yang ragu melihat pada kesulitan, tapi orang yang beriman melihat pada solusi. Orang yang ragu takut mengambil langkah, tapi orang yang beriman melangkah dalam janji Tuhan. Memang untuk masuk ke negeri perjanjian itu dibutuhkan perjuangan. Tapi bukankah Tuhan telah menunjukkan kuasa-Nya yang begitu dahsyat sejak dari Mesir hingga melewati lautan sampai ke padang gurun? Dan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir sudah pasti akan menolong mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Jadi ketidakpercayaan mereka akan kuasa Tuhan untuk membawa mereka masuk ke tanah Kanaan merupakan suatu keanehan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan masalah dan kesulitan membuat kita menolak janji Tuhan. Bentuk penolakan yang paling sering kita lakukan adalah tidak mempercayai apa yang Tuhan firmankan. Kita mencibir, kita mengomel dalam hati dan menolak kebenaran firman-Nya karena kita merasa itu sebagai hal yang tidak mungkin dalam persoalan kita. Selain itu,
Bentuk penolakan lainnya adalah kita tidak mau berjuang dalam meraih janji firman Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tolak janji Tuhan, tapi terimalah setiap janjinya, sekalipun kita belum melihat. Percayalah pada setiap firman-Nya, meskipun kita ada dalam pergumulan. Jadilah seperti Yosua dan Kaleb yang percaya pada janji Tuhan. Yosua dan Kaleb tidak termasuk dalam kumpulan yang tidak percaya. Di masa tuanya Yosua berkata dalam kitab Yosua 23 ayat 14, "Satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pribadi yang percaya pada janji firman Tuhan, dan terimalah manifestasi dari janji-janjinya dalam segala aspek hidup kita. Iman membawa kita pada penggenapan janji Tuhan, baik janjinya untuk hidup kita di bumi ini, maupun dalam kekekalan di sorga bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang layak dipuji disembah, Juru Selamat kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kami belajar lewat apa yang terjadi pada bangsa Israel yang menolak janji Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang tidak menolak akan janji-Mu. Kami mau percaya pada firman-Mu. Kami tidak mau melangkah dalam keraguan, tapi kami mau melangkah dalam iman. Meskipun ada persoalan, ada tantangan yang hebat di hadapan kami, tapi kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau bersandar pada janji-Mu. Kami mau memegang firman-Mu. Kami percaya kami akan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Bersama Tuhan kami menang, bersama Tuhan kami aman. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungilah kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Dan kami alami pertolongan Tuhan, kami alami kuasa dan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampunilah kami akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.